Akhirnya Club Project yang ada di tengah-tengah kita, teman-teman, seperti biasa. Saya tidak sendiri, ada dua rekan saya yang luar biasa menjadi panelis untuk kita langsung mengulik-ngulik Club Project malam ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Melanie Subono. Dan juri kita, bukan, panelis kita, Soleh Solihun. Apa kabar Kak Mel? Oke, komentarnya dulu dong tentang Club Project. Ngeri nih ada juri nih. Hah? Kok juri? Juri yang itu? Satu kata, satu kalimat boleh deh. Satu kalimat lah. Ya. Kena di hati. Kena di hati. Boleh. Kalau Kang Soleh? Mereka ini tidak pernah menua. Iya lagi. Musik Menua padi ya, menua padi. secara musik masih lagu yang diciptakan berapa puluh tahun lalu didengarkan sekarang masih terasa syahdu. Secara musik, kalau nggak Iya. secara musik menua nggak? Kalau secara karakter ini masih bandel-bandel nih. Adik-adik jangan didengar. Contoh yang nggak baik. Tapi ini tuh sebenarnya memang ingin bertahan atau ya sekedar untuk bertahan aja kecocokan dan juga bermusik bersama sampai titik ini? Nah itu Kalilo bisa jawab. Kali lo. 37 tahun kalau cuma sekedar untuk bertahan aja kan nggak mungkin ya. Nggak usah lama-lama kalau itu kan. Kita memang satu ya nggak ada kerjaan lain. Tapi karena kita suka, beda loh. Kita nggak ada paksaan. Kita nih udah kepala 6, Katon akan kepala 6 bulan Juni nanti. Kita nggak ada uban, men. Ini nggak ada, nggak pakai chat. Katon nggak pakai chat, Adi nggak. Aku baru ngechat tadi, makanya agak telat. I'm very sorry about it. Tapi kali lo ada perubahan DNA musiknya Kela nggak dari dulu sampai sekarang? Nggak ada, karena kebetulan Kela juga terkenal dengan lirik, dan selama lirikusnya masih Katon tuh nggak ada perubahan. Salah satu ciri khas kita kan itu. Mumpung lagi ngomong soal lirik lagu nih, aku kepikiran di jalan. Mendengarkan lirik-lirik Club Project itu, kosakata di lirik lagunya tuh kayak logika banget, buat aku ya. Logika banget tuh semua tuh liriknya tersusun rapih. Siapa sih sebenarnya yang paling puitis? Harus ada puitisnya pasti di situ. Karena bikin lirik itu nggak sembarang. Nggak mungkin Katon yang ngomong, jadi saya ngomong. Semua lirik itu Katon yang bikin. Oke. Jadi Katon tuh punya library. Kalau dia ngomong kelihatan sombong. Makanya. Contohnya tahun lalu kita bikin lagu baru. Ya. Lagu udah jadi, Adi bawa ide, kita kembangin, Katon kembangin. Terus kita bertiga bicara, topiknya apa ya? Ton, lo topiknya apa? Katon ngeluarin buku, men. Ada berapa puluh topik situ, Ton, ya? Lo mau yang mana nih topiknya nih? Oh yang ini? Nah, udah, topiknya ini gitu. Aku bilang, curhat soalnya. ya begitulah kalau jomblo kan, curhat terus tuh. Jadi topiknya banyak sekali. Sampai ada topik saya bundar itu lagu anak-anak dengan kopi. Akhirnya kita ambil topik yang lagu Kela terakhir judulnya Tak Usah Kau Mengejar Cinta. Karena terusannya ada akan datang dengan sendirinya. Tertata Betul, dan bagus puitis banget gitu. ditulis oleh Katon, sementara dia 12 tahun jomblo. Makanya aku bilang, di lu belum datang. Jadi nggak usah ngejar cinta ya? Lu nggak usah ngejar, Ton. Dia datang. Masih harus ditekankan Kadang-kadang jomblo. datang besoknya pulang. Itu tadi ya, seperti yang Kak Lilo bilang, Ya. yang puitis dan penuh dengan riset dari buku, begitu ada literasinya. Itu relevan nggak dengan dunia era Gen Z sekarang? Nah, That's good, man. Jadi kita Thank nyiptain you. lagu, Selain kalau cantik, saya kamu boleh pintar. kilas balik dikit, selalu based on melodi. Jadi kita nggak mau membebankan pada lirik, supaya lagunya jadi nggak jadi lagu balada. Sebab kalau lagu based on lirik biasanya jadi balada. Melodinya pagi. Udah nih ininya jumlah melodinya segini nih, baitnya begini, refrennya begini, oke. betul nggak? Betul. Jadi kita melodi itu kita bebaskan sebebas-bebasnya waktu dari awal memang gitu kan komitmen kita bikin Club Project. Dengan gitu kita bisa explore mau kayak gimana melodi, mau tiba-tiba overtone, mau jungkir balik ke bawah, mau ganti suasana. Lirik lupain gitu. Begitu lagu udah jadi, baru sama-sama kan kita karang bertiga. Dipilihlah saya sama teman-teman untuk tolong deh sekarang pikirin liriknya. Di situ malah jadi sebuah tantangan sendiri buat saya. Karena biasanya kalau saya bikin puisi tuh nggak kayak gitu. Kalau ini kan suasananya udah dateng nih, lagunya udah setengah jadi, melodinya udah asik, gerenang-gerenangnya Lilo juga udah dapat. Apa ya, gue masukin temanya ya, itu tuh asik banget. Berarti sebetulnya yang puitis itu musiknya Kela duluan ya?
Bisa jadi. Musiknya juga puitis. Musiknya. Karena ini adalah respon Katon Bagaskara terhadap betapa puitisnya musik yang diaransemen oleh Club Project. Benar, definitely. Kalau saya malah baru tahu nih kalau dia mengamati begini. Jadi asik, bener juga ya. Selalu semua lagu kelas seperti itu. Iya. Lagu mana yang paling sulit mencari inspirasi liriknya dari 37 tahun bermusik? Ada satu lagu yang memang susah banget. Saya nyiptainnya mungkin 1 jam sebelum saya take vokal. Dan surprisingly waktu Udah itu deadline artinya. Deadline. Apa itu, Mas? Deadline dan belum jadi liriknya. Dan Senangnya kita dikit dong. nggak ada ekspektasi apa-apa waktu teman-teman akhirnya dengerin syair itu. Mereka rasa saya subjektif, tapi saya tanya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Tahu nggak lagunya apa? Enggak. Jogjakarta. Oh my God, my hometown. Nobody imagine lagu itu akan cerita tentang Jogja. Sejam sebelum take. Saya masuk ke toilet, saya selesaiin. Kenapa waktu itu tiba-tiba terpikir, Yogyakarta aja nih? Ada yang ketinggalan lirik lagu Jogja itu. Di dalam toilet itu. Nggak tahu nggak? Itu Kenapa? lagu sebenarnya nggak kepikir untuk Jogja. Judulnya Spanyol. Tadinya apa? Memang itu suasana kota. Jadi kita udah buat musik ke segala suasananya kota. Tapi Eropa ceritanya. Eropa. Kita baru jalan-jalan ke Eropa soalnya. Itu kan bunyinya kasarnya tik 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 tik. Itu bunyi kasarnya. Cuma waktu itu Faris sudah menang dengan Barcelona. Kita bilang kita jangan niru. Dibilang niru Faris padahal kan bebas. Itu pokoknya ini suasana. Dan Eropa. Sumatera Emang Barat ada dia Tahu-tahu Katon bilang Jogja. Enggak, kan kita nggak sempat bicara kota Iya. nih. Nggak suasana. Suasana aja ya. Tapi ya Gimana, Katon Mas bawa Adi? ide Jogja. Adi nggak bawa bikin lagu, kita bikin lagu, Adi bikin lagu, nggak ada bahwa ini harus jadi Jogja, enggak. nggak ke situ. Ini liriknya mana Ton? Lo udah harus nyanyi. Jogja Walaupun deh katanya. ada yang Ya udah dari bilang Jogja ya? bagus nih ya. Kebetulan ramenya bagus gitu ya. Terus aku Akhirnya- bilang sama Katon, excuse me. Iya. Aku bilang sama Katon, Ton boleh tapi ini kalau ada perbandingan bukan berarti baik buruk gitu ya. Kita jangan meniru, bukan meniru ya. Ini karena udah lebih dulu. Jogjanya sebut sekali aja ya. Iya, betul. Makanya Yogyakarta Jangan itu diumbar, gitu. tidak judul Yogyakarta, tapi kata Jogja cuma disebut sekali dari satu lagu itu. Suasana Jogja, abis itu nggak ada kan? Kelar. Suasana kota. Suasana kota. Itu gue inget. Suasana kota. Terus ibu saya telepon, gimana Mam? Ini lagunya Suasana Kota. Jangan dong kata Jogjanya disebutlah sekali. Ibu saya. Titipan ibu. Titipan ibu. Kalau udah ibu bilang kan, doa ibu selalu benar ya. Betul. Nulis lirik berarti cepet dong kalau 1 jam sebelum take itu kan. Karena bahannya emang udah banyak sih di kepala gitu. Nah, Memorinya udah banyak. Kela ini memang sangat spesial, spontan, dan juga emang sudah beyond limits. Kela ini menjadi panutan para band papan atas kita sejak dulu. Masa Iya, sih? kita putarkan dulu salah satu komentar dari musisi kondang kita yang juga menjadikan musik Club Project ini sebagai acuan waktu awal-awal karirnya. Artis atau band yang mempengaruhi saya, musikalitas saya adalah Club Project. Saya mendengar Club Project pertama kali waktu saya kelas 1 SMA. Lagunya itu memang saat itu kekinian banget. Lagu apa itu judulnya ya? Kembalilah kasih. Oke, judulnya Tentang Kita. Lagu Tentang Kita waktu itu adalah sebuah lagu yang benar-benar modern banget. Modern banget, teman-teman. Waktu itu ya, tahun 88, saat Indonesia lagunya melo-melo-melo gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah lagu yang new wave. Saya banyak belajar dari Club Project itu adalah bagaimana cara membuat aransemen yang baik, bagaimana mengisi backing vokal, bagaimana memberikan instrumen-instrumen yang memperkaya sebuah aransemen lagu. Itu saya terus terang banyak belajar dari Club Project. Club Project itu adalah band dengan tingkat artistik sofistikasinya yang baik. Mas Katon, Saya tanggapannya? sih juga senang, terapresiasi. Mungkin Dani dari sekian banyak senior, dia mendengarkan kita. Cocok sama Cocok sama seleranya kita. Kan banyak juga senior-senior lain. Tapi memang seperti saya pribadi juga, saya senang sama Faris RM. Saya suka dengan Ebit GAD. Saya suka dengan Dian Pramana Putra. Dan itu yang juga panutan saya ketika saya bikin lagu atau lirik. Mau tahu rumusannya apa 37 tahun itu biar awet? Ketemu pas show aja. Kalau lagi tidak ada show ini 37 tahun, pernah nggak ngerasain, males banget gue ketemu dia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.